Ketemu lagi di rumah Uya. Kalau udah ada Pak Uya berarti ada Bu Uya. Kenapa Mami? Mami kenapa cemberut banget? Pipi pulang kantor bukannya disambut malah cemberut-cemberut. Pipi. Mami pipi aneh banget. Maunya apa nih? Apa-apa? Nanas. 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 Panas itu. Ngobrol sama Nanas. Ya, Nanas ngobrol ke Idar tadi. Apa? Katanya benar si Idar. Kalau cowok itu semakin usianya bertambah semakin ganteng. Itu benar Nanas. Sedangkan kalau cewek kan makin tua kan makin keriput ya biasanya ya. Iya, Kalau cowok kan makin tua makin ABG kan. Enak Makanya mumpung kamu aja. belum keriput, cobain dulu sama cowok yang tua. Terima kasih banget. Juragan. Terima kasih banyak Juragan. Kali-kali atuh Idar sama Juragan berpelukan. Nih nggak kasih. Masuk lagi dalam botol, masuk ke dalam botol. Masuk ke dalam botol. Sakit, ini sakit. Saya sayang lantainya loh, Oh gitu. Oh gitu ya. Sama rusak gitu ya. Ceidar, jangan, Ceidar. Dah. Langsung saja, untuk yang berikut ini ada seorang ibu. Iya. Ya, tadi Nanas juga udah sempat ketemu ibunya di depan, udah netesin air mata. Dia katanya punya problem dalam hidupnya. Di usianya yang mulai bertambah, anak-anak mulai besar, Ibu Prima ini mengaku dia ingin mengakui sesuatu pada anaknya. Iya. Dia mulai memiliki, apa sih namanya, teman dekat lagi ya. Kita panggil saja langsung Nadia, Ibu Prima. Teman Ceidar, Ibu. Makasih Ceidar. Kita kan Ibu. Ibu Prima. Sekarang maaf, saya manggil apa Mbak, Tante, Ibu? Ibu boleh, Mbak Ibu. boleh. Ya. Ibu boleh tahu sekarang umur berapa sih, Bu? 54, 54 tahun. Tapi apa? Sekarang statusnya single parent. single parent. Jadi nggak ada suami ya? Maaf saya nanya ya. Nggak apa-apa. Suami meninggal atau Cerai hidup. apa tuh cerai hidup, apa saya nggak ngerti? Ya cerai beneran lah. Oh cerai hidup tuh. Oh maksudnya ya ngerti. Cerai secara hukum. Oke, ya udah. Jadi udah berapa lama Ibu jadi single parent? Dari tahun November 96. November 96 sampai sekarang. Oh, 96 sampai sekarang berarti sudah hampir 20 tahun. Lama banget. 20 tahun lebih ya? Ya 20 Iya, tahun, hampir 20 tahun, 19 tahunan Tahun ya? depan 20 tahun. Iya. Apa rasanya hampir 20 tahun sendiri tanpa suami? Ya nggak enak sebetulnya. Karena semua permasalahan kita tanggung sendiri, kita pecahin sendiri. Dan selama 20 tahun, hampir 20 tahun sendiri itu nggak pernah menikah lagi? Enggak, Masalahnya apa? trauma. Trauma? Iya, Kenapa? Punya masalah apa? ntar jangan-jangan tinggal lagi. Jangan-jangan Ditinggal lagi. emang sering ditinggal? Enggak, yang pertama kan meninggal. Meninggalkan saya. Oh suami nih? Iya, Begitu saja? iya. Oke, terus abis itu pernah pacaran mungkin? Ada. Justru ini yang membawa bencana buat saya. Oke, membawa bencana buat ibu. Apa? Boleh diceritain ke saya? Sebetulnya saya tidak mau menikah lagi atau punya teman pria lagi. Tapi orang ini meyakinkan saya. Berarti ibu pacaran dengan dia ya? Iya. Anak-anak tahu pada saat itu? Tahu, tapi sebetulnya nggak setuju.
Anak-anak nggak setuju. Nggak setuju. Apa alasan anak-anak nggak setuju? Kok ibu percaya banget sama orang itu? Begitu saja meminjamkan modal ya? Ya, modal yang bukan sedikit. Berapa pada saat itu? Kau boleh tahu ya? Sekitar 500. 500. Ibu pinjamkan usaha sama pacar ibu pada saat itu. Ya. Sukses. Tinggal sedikit lagi suksesnya, sekitar 25%. Dia tergoda oleh seseorang, itu usaha jadi bangkrut. Tagihan dari mana-mana, dianya kabur, saya yang tetap di kantor. Bingung kan saya harus. Oh, ibu ditagih utang kanan kiri? Iya, ditagih utang kanan kiri. Saya sendiri nggak tahu keberadaan beliaunya, nggak tahu. Hilang itu orang? Hilang. Oh, jadi ibu dimanfaatin doang gitu? Iya. Tapi ini gara-gara wanita nih, berantakan semua. Iya. Ya kayak mangkok Dibalikin langsung sekejap tuh hilang? sekejap, emang dalam sekejap. Pada saat ibu ketipu, anak-anak reaksinya gimana? Kan anak-anak udah nggak setuju awal ini. Ya ibu, Ya. anaknya ada berapa? 3. Oh, 3 doang? Oke, lumayan berat sih. Iya. Single parent. Single parent, terus anak udah dewasa sebetulnya. Marah pada saat itu anak-anak? Jelas. Apa yang mereka lakukan? Iya, marahnya tuh nggak gitu nurut sama saya. Biasanya santun, biasanya ya gimana, halus lah ngomongnya ke Iya, saya. Langsung marahnya tuh diungkapkan. Langsung? Ibu Langsung. kaget ya? Tapi ya sudah, saya memang salah. Iya, ya mau gimana lagi ya? Ya, terus Nah sekarang permasalahannya, ibu punya teman dekat lagi? iya. Orang yang berbeda nih ya? Orang berbeda. Nah, memang sih gimana ya? Dia meyakinkan saya bukan dia, saya tidak memberatkan kamu. Udah deh, teman curhat aja dulu. Ini dulu, nanti perjalanan waktu, kalau memang kita berjodoh ya lanjut, kalau nggak ya nggak apa-apa, kata dia. Anak-anak tahu nih nggak? Belum tahu. Justru ibu Takut. Oke, takut. Justru ibu datang ke sini pengen ngomong sama anak-anak gitu. Iya. Memperkenalkan dengan teman dekat ibu sekarang. Iya, supaya kalau anak-anak setuju saya lanjutin, kalau anak-anak nggak setuju, Ibu stop. Apa ya, enggak juga? Yang tergantung anak-anak deh. Tergantung anak-anak. Oke. Sekarang teman dekat ibu ini usia di atas ibu. Jauh di bawah saya. Jauh di bawah. Oke. Kalau gitu kita undang dulu pacar ibu ya. Atau teman dekat ibu. Kita undang dulu teman dekat ibu ya. Silakan. Tidar. Ini kisah seperti ini sering kita dengar kok. Dan banyak terjadi. Cinta memang tidak mengenal umur, cinta tidak pandang bulu, tidak mengenal status, siapapun, kepada siapapun dan dimanapun cinta itu bisa datang. Ya, kapanpun juga. Sekarang namanya siapa, Mas? Anton. Anton? Iya. Manggil ibu apa nih? Ibu Prima manggilnya apa? Mbak Ibu. Mbak Ima? Iya. Kalau ibu manggil Anton? Manggil namanya aja. Anton aja, nggak Tonce gitu ya. Kayak saya kan manggil Nanas kan Nasya gitu kan. Kamu manggil aku kan Beb kan ya? Enggak. Jangan bohong di depan TV dong, enggak. Nanti Beb aku kangen gitu. Oke, ibu-ibu kita lanjut ya. Anton, Iya. apa nih? Perkenalannya di mana, coba ceritain jauh. Ibu saya penasaran, perkenalannya di mana? Secara nggak sengaja sebetulnya. Antrian di bank tuh loh. Oh, lagi ngantri di bank? Kan antrian panjang. Iya. PT kan nggak ada Iya. temen ngobrol. Akhirnya iseng aja, nanya-nanya. Akhirnya tuker-tukeran nomor. Terus? Curhat. Dianya curhat masalahnya. Iya. Saya curhat masalah saya sendiri. Iya. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Anton
Ya. Pertama kali ketemu sama Mbak Ima atau Ibu Prima, dulu langsung ada rasa apa biasa dulu apa gimana nih? Ya awalnya sih biasa saja. Kalau pas pertama ketemu kan biasa. Ah. Jadi pas ibaratnya sudah BBM-an, sudah SMS-an, dari situ baru timbul rasa kayak gitu. Kayaknya SMS-nya nggak pakai, ibaratnya kalau kita kenalan kan itu biasanya kita tuh dari awal pakai hati ya gitu. Baru ada rasa hati ya gitu. Iya. Menarik sekali. Tapi waktu ketemu Ibu Prima di bank pertama kali di antrean tuh punya pacar Anton? Pas Jujur? Jujur nih ya, Ya. pas pertama itu memang ada pacar. Ada pacar? Iya ada pacar. Terus? Ya setelah itu, setelah kenal Mbak Ima, tiba-tiba ada rasa kayak gitu. Jadi pacar saya putusin buat dekatin dia. Oh. Ngobrolnya gimana dulu? Ngobrolnya gimana awal-awal belum pacaran nih, waktu belum dekat baru kenal, ngobrol apa aja yang diobrolin? Curhat-curhatan apa aja nih? Ya awalnya sih biasa kan, cerita-cerita pulang kemana ini segala macem kan. Tinggal di mana? Ya tinggal di mana ini Terus kan. kalau udah pas telepon-teleponan itu sehari-harinya ngobrolin apa aja curhatnya? Ya ceritain masalah pacar. Oh, kamu ceritain Iya, masalah pacar saya ke kamu? dia. Saya masalah keluarga, masalah anak-anak. Ceritain. Terus klubnya gimana? Kalau yang suka duluan siapa nih? Saya penasaran nih. Apa tuh namanya? Kok dia semudah ini? Jauh di bawah saya, kok bisa nyambung gitu? Terus? Itu yang saya, jadi saya heran juga, lama-lama juga suka. Ibu nggak takut pacaran sama yang lebih muda, benar-benar lebih muda? Enggak juga. Enggak juga. Karena dia orangnya dewasa. Mature ya. Iya. Nah, yang kamu suka dari ibu apa? Perhatian. Ya. Yang bisa yang pertama dia bikin itu karena kenyamanan. Iya. Ibu-ibu. Saya tahu di pikiran ibu-ibu apa ya kan? Pasti semua berbicara dalam hati. Kenapa nggak saya? Sirik pada sirik. Terus. Ya dari situ ya timbul rasa sayang, Ya. rasa suka sama dia. Akhirnya saya beraniin diri buat ungkapin suatu perasaan ke dia bahwa saya cinta sama dia. Terus. Apalagi yang bikin kamu kagum? Ya yang saya kagum dari Mbak Ima ya karena orangnya itu kuat, tegar dalam menghadapi sebuah masalah. Ya itu yang saya suka dari dia. Luar biasa. Terus, tapi tahu cerita soal Ibu Ima, soal dulu pernah ditipu, dibohongin sama teman dekat yang dulu, tahu semua ceritanya ya? Kalau semuanya nggak terlalu tahu, tapi gimana? Ada juga dia cerita ke saya. Tapi nggak semua diceritain. Iya, nggak semua diceritain. Mas Anton kerja nggak? Kerja? Kerja apa? Ya kalau sehari-harian kerja sebagai driver. Driver? Iya driver. Oke, dan semua sudah saling terbuka satu sama lain nih? Iya, udah saling terbuka satu sama lain. Ini hubungannya mau dibawa kemana nih selanjutnya nih? Ya kalau saya sih tergantung si Mbak Imanya. Gimana dia ibaratnya menerima kekurangan saya enggak atau enggak. Yang saya takutin dari keluarga dia. Anak-anaknya? Iya, anak-anaknya takut enggak menerima saya. Kamu nggak coba ngomong sama mereka atau bertemu gitu nggak? Soalnya Mbak Ima ngelarang untuk ketemu ya. Mbak Ima ngelarang, tapi kamu sebetulnya mau ketemu ngobrol sama mereka langsung? Ya sebenarnya sih mau. Cuma Mbak Imanya nggak ngizinin. Kenapa Mbak? Ngeri. Anak-anak saya terutama yang nomor 2, waduh, temperamental. Tampaknya, iya. Untuk itulah, Ibu Prima hari ini minta tolong di rumah Uya untuk mendatangkan anak-anaknya untuk bertemu dengan Anton. Deketan dong duduknya kalau gitu. Oke, udah siap Ibu Prima bertemu dengan anak-anaknya? Siap. Kamu siap? Siap. Langsung saja kita undang anak-anak Ibu Prima. Jaidar. Ini siapa, Bu? Duduk dulu.
duduk dulu, Mas, duduk dulu. sini. Oke, tenang. Namanya siapa, Mas? Yus. Yus. Mbak? Moza. Moza. Ini ibu ya? Manggil ibu apa mama? Ibu. Ibu. Oke, ibu mungkin bisa mulai omongannya dulu biar saya juga bingung neranginnya. Ini ada teman dekat ibu, teman curhat. Apa kamu setuju? Enggak lah.